Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video remedial farmakologi, obat, antidiabetes, hormon, dan saluran pernafasan. Saluran pernafasan golongan beta 2 agonis atau SABA, nama generik salbutamol, nama dagangnya salbufen, butalsol, lasal, phenyl inhaler, sirup paket. Kekuatannya itu 100 mcg untuk inhaler, terus inhaler bubuk kering 200 mcg, sirup 2 mg per 5 ml, tablet 2 mg sampai 4 mg. Terus dosisnya untuk inhaler 100 mcg, dewasa itu 1 sampai 2 semprot setiap 4 jam hingga 8 semprotan setiap 24 jam. Terus anak-anak 1 semprotan setiap 4 jam hingga 4 kali semprotan dalam 24 jam. Untuk inhaler bubuk 200 mcg sama dengan 1 inhalasi hingga 4 kali sehari. Terus efek sampingnya reaksi alergi pada wajah, bibir, mulut, dan lidah, kesulitan menelan atau bernafas, ruam, gatal, rasa lemas, dan pusing. Interaksi obat kortikosteroid seperti beclomethasone untuk asma, diuretik atau tablet air seperti furosemid, obat untuk menurunkan tekanan darah seperti atenolol atau propanolol. Yang kedua itu terbutalin. Contoh obatnya lasmalin, neosma, pikasma, tabas. Bentuknya itu tablet sirup, terus tablet 2,5 mg, dosisnya 2,5 sampai 5 mg secara oral 3 kali sehari. Efeknya itu gemetar pada kaki, lengan, tangan atau kaki, detak jantung ekstra, merasa pusing, pingsan atau pening, perasaan hangat atau panas, kemerahan pada kulit, sakit kepala, berkeringat. Cukup signifikan secara klinis, kombinasi biasanya dihindari dan digunakan dalam kondisi khusus dengan obat adrenalin, atarax, lasix. Yang kedua, beta 2 agonis atau LABA, obatnya golongan salmeterol, contoh obatnya flutias seretide, kerjaannya inhaler, dosisnya 100 mcg sampai 50 mcg untuk inhaler, 250 mcg sampai 50 mcg, 500 mcg sampai 50 mcg, 55 mcg sampai 14 mcg, 113 mcg sampai 14 mcg, 232 mcg sampai 14 mcg. Bubuk inhalasi flutidasan salmeterol 100 atau 50 mcg, 250 sampai 50 mcg atau 500 sampai 50 mcg per 1 inhalasi oral 2 kali sehari. Dosis maksimumnya 500 mcg salmeterol 50 mcg secara oral 2 kali sehari. Efeknya batuk berlendir, kesulitan bernafas, sakit kepala, iritas tenggorokan, pilek, bersin, hidung tersumbat, sesak di dada. Interaksinya cukup signifikan secara klinis, kombinasi bisa dihindari kecuali digunakan hanya dalam kondisi khusus. Cipro, Combifen, Plastik. Yang ketiga, formoterol, obatnya itu ada performisin, floradil. Dosisnya itu ada nebulizer, aerolizer. Terus dosisnya 20 mcg per 2 ml, 6 mcg dan 12 mcg per inhalasi. Dosisnya untuk dewasa 12 mcg inhalasi, sekali inhalasi 12 mcg. Terus dosis maksimumnya bisa hingga 24 mcg 2 kali sehari, totalnya 48 mcg. Efek sampingnya tremor, sakit kepala, pusing, vertigo, kram otot, mulut kering, insomnia, mual, muntah, dan diare. Golongan kortikosteroid, golongan obatnya dexamethasone, contoh obatnya dextamin, dextaf, omeprazole, ometamin. Sediaannya itu elixir, injeksi, lateral, tablet. Kekuatannya elixir itu 0,5 mg sampai 5 ml, injeksi 4 mg per mili sampai 10 mg per mili, larutan oral 0,5 mg sampai 5 ml, tablet 0,5 mg sampai 0,7 mg. Terus dosisnya 2 ml oral setiap 6 jam atau 4 mg oral setiap 12 jam. Pengobatan AMS 4 mg oral setiap 6 jam, pengobatan Hagel 8 mg oral 1 kali diikuti dengan 4 mg oral setiap 6 jam. Efeknya itu kecemasan, penglihatan kabur, penurunan jumlah urin, pusing, sakit kepala, depresi, perubahan suasana hati, kegugupan, napas berisik dan berderak. Efek metabolisme atau transportasi substrat CYP3A4 atau mayor, glikoprotein. Yang kedua, methylprednisolone, itu obatnya ada metisol, metidrol, metrison, mesola, meproson. Sediaan itu suspensi, injeksi, dan tablet. Suspensi injeksi itu kekuatannya 40 mg per mili sampai 80 mg per mili, tablet 4, 8, 16, 32 mg. Dosisnya suspensi asetat 80 hingga 120 mg. Untuk oral, dosis awalnya 4 hingga 48 mg secara oral sekali sehari atau dalam dosis terbagi. Efeknya sesak nafas, memar, penglihatan kabur, kejang, pusing, sakit kepala. Cukup signifikan secara klinis, kombinasi biasanya dihindari. Gunakan hanya dalam kondisi khusus. Contohnya obat metoprolol. Yang ketiga, golongan antihistamin. Contoh golongannya CTM. Contoh obatnya Flucaps,
Celenekodera, Fluidex, Cadex, Fluvaget. Jadi ini tablet kapsul kecil. Tablet untuk kekuatannya 4 mg. Dosis dewasa tablet oral 4 mg. Satu tablet diminum setiap 4 hingga 6 jam. Dosis maksimumnya 6 tablet per 24 jam. Terus efeknya gatal-gatal, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Pusing, mengantuk, mulut, hidung, atau tenggorokan kering. Yang kedua, diphenhydramine. Contoh obatnya Allerin, Sanatril, Phenacol. Sediaannya itu sirup. Dosisnya itu untuk alergi oral dewasa dan anak lebih dari 12 tahun, 25 mg sampai 50 mg setiap 4 sampai 6 jam kalau diperlukan. Kekuatannya 60 per 5 ml. Efeknya itu bisa kantuk, sangat umum. Tidak dapat digunakan bersama dengan alkohol. Obat penenang, contohnya sedatif, obat tidur, hiponotik. Yang ketiga, itu golongan obat antihistamin generasi kedua. Contoh golongannya itu desloratadine, contoh obatnya Eros dan Aleros. Jadi ini itu tablet dan sirup, kekuatannya 5 mg sirup, 0,5 mg per mili sampai 5 mili. Terus dosisnya itu untuk dewasa lebih dari 12 tahun 5 mg 1 kali sehari, untuk 6 sampai 11 tahun 2,5 mg 1 kali sehari, untuk anak 1 sampai 5 tahun 1,25 mg sekali sehari. Efeknya menyebabkan beberapa orang menjadi ngantuk, pusing, kurang waspada. Dapat mengganggu respon terhadap histamin dan fosfat. Kedua, cetirizine. Itu contoh obatnya betacrim, cetinal, cetrixal, cetimlerzine. Obatnya itu tablet, kapsul, dan sirup, kekuatannya 10, 5, dan 1 mg per mili. Dosis awal 2,5 mg secara oral sekali sehari. Pemeliharaan itu 2,5 mg secara oral 2 kali sehari atau 5 mg sekali sehari. Efeknya kantuk, terbakar, sakit kepala, mulas, peningkatan keringat, gangguan pencernaan. Alkohol harus dihindari saat menggunakan cetirizine. Golongan obat antikolinergik itu golongannya tiotropium. Contoh obatnya Spirito, Respimat, Spiriva. Sediaan itu aerosol inhalasi dan kapsul inhalasi. Kekuatannya aerosol inhalasi itu 1,25 mcg per inhalasi, 2,5 mcg per inhalasi, dan kapsul inhalasi 18 mcg. Untuk dosis dewasa itu 1 inhalasi kapsul per 18 mcg atau 2 kali inhalasi sekali sehari. Untuk inhalasi itu 5 mcg 2 inhalasi sekali sehari. Terus dapat menyebabkan pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, mulut kering, sembelit. Terus hindari penggunaan bersama dengan Airincidum. Yang kedua kode E, contohnya Kodikaf, Kodiprofit, tablet oral, larutan suntik, larutan suntik bubuk peracikan. Kekuatannya 15, 30, 60 mg untuk tablet, sirup 10, dan 15 mg per 5 ml. Dosisnya 15 hingga 60 mg secara oral hingga setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Dapat menyebabkan perasaan tidak tenang, sama signifikan secara klinis. Hindari kombinasi interaksi dengan lorazepam. Selanjutnya mukolitik itu golongan Prohexin, obatnya Hostab dan Mocobron. Sediaannya tablet inhalasi, kekuatannya 8, 4 dan 4 per 5 ml. Untuk anak kurang dari 6 tahun 8 mg, anak 6 sampai 12 tahun 4 sampai 8, anak lebih dari 12 tahun 8 mg. Efeknya mual, muntah, diare, gangguan pencernaan, vertigo, berkeringat, banyak ruam. Meningkatkan penetrasi antibiotik, misalnya amoxicillin. Yang kedua, Ambroxol, itu contoh obatnya Mocos, Broxal. Sediaannya itu tablet inhalasi, kekuatannya 30, 15, dan 15 per 5 ml. Anak usia 26 tahun 7,5 sampai 15 mg 3 kali sehari. Anak usia 6 sampai 12, 15 sampai 30 mg 2 sampai 3 kali sehari. Anak lebih dari 12 tahun atau dewasa, lansia 60 sampai 120 mg setiap hari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Efeknya alergi pada kulit, pembengkakan wajah, dapat meningkatkan konsentrasi terhadap antibiotik. Selanjutnya golongan ekspektoran itu ada guaifenesin, contoh obatnya Iostat, Mucinex. Sediaannya tablet sirup, kekuatan 200 mg per 5 ml, 100 mg per 5 ml, 50 mg per 5 ml. Untuk dosis dewasa 2 sampai 4 tablet setiap 4 jam,
maksimal sehari 24 tablet. Anak 6-12 tahun 1-2 tablet setiap 4 jam. Anak untuk 2-6 tahun 1,5-1 tablet setiap 4 jam. Efeknya mual, mengantuk, berinteraksi dengan obat yang menyebabkan depresi pernafasan seperti benzodiazepine. Amonium klorid itu contohnya OBH. Sediaan larutan injeksi, kekuatannya 5 ml. Dosisnya 0,2 liter per kilogram dikali berat badan dikali 103 dikurangi kadar klorida serum yang terukur. Terus menyebabkan demam, ruam, sakit kepala, mengantuk. Dapat digunakan bersama dengan antihistamin. Golongan obat dekostan itu mesodeferin, contoh obatnya Alko, Alervel, tablet sirup, kekuatannya 7,5 sampai 0,8 mili, 30 sampai 120 mg per 5 mili. Untuk dewasa 30 sampai 60 mg secara oral setiap 4 sampai 6 jam. Untuk anak usia 2 sampai 5 tahun 15 mg setiap 6 jam, anak 6 sampai 12 tahun 30 mg setiap 6 jam. Lebih dari 12 tahun 30 sampai 60 mg secara oral setiap 4 jam. Efeknya gatal-gatal, kesulitan dalam pernafasan, pembengkakan wajah, bibir dan lidah. Menggunakan furosemide bersama dengan pseudoephedrine tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, Spedrin HCl untuk obatnya Dexogen, Neonepasin, sediaannya tablet sirup injeksi, kekuatannya 12,5, 25, 23,5 mg per 5 mili. Untuk dosis dewasa 15 sampai 30 mg tiap 3 kali sehari. Anak 30 mg tiap 3 kali sehari. Efeknya pusing, sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan. Penggunaan linezolid bersama dengan ephedrine tidak dianjurkan. Kita akan berusaha obat hormon. Yang pertama yaitu ada generik levotiroxine. Untuk nama dagangnya ada Eutirox. Itu sediaannya itu tablet oral dengan kekuatan sediaan 50 mcg. Untuk dosis dewasa 50 sampai 100 mcg per hari. Untuk pasien umur lebih dari 50 tahun, diutamakan sebelum sarapan. Untuk efek samping itu dapat terjadi tremor pada ujung jari tangan, aritma, berkeringat secara berlebih, diare. Interaksi obat, derivat, kumarin, dan kortikat. Selanjutnya yaitu obat adrenal, corticosteroid. Nama generiknya adalah methylprednisolone, nama dagangnya ada Camelon dan Tamison, Sanexon. Untuk sediaannya itu ada tablet, suspensi injeksi, dan serbuk injeksi. Kekuatan sediaan untuk tablet ada 2, 4, 8, 16, dan 32 mg. Suspensi injeksi 20, 40, 80 mg per mili. Serbuk injeksi ada 40, 125, 500 mg dan 1-2 gram. Untuk dosis dewasa ada 4 sampai 48 mg per hari. Untuk kondisi yang berat bisa sampai 100 mg per hari. Efek sampingnya itu bisa demam, sakit perut, hebat, terus pusing, pingsan, penurunan berat badan. Interaksi obatnya itu ada, jika penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan miopati akut, menurunkan efek neuromuskular, berat, dan antikolinesterase pada myasthenia gravis. Yang ketiga ada insulin, itu golongannya insulin Glargine. Contoh obatnya ada Lantus, Semar mesem. ada Lantus, ada Nasaclar, terus jenisnya itu suntikan subkutaneus. Untuk kekuatannya itu 100 unit per mili. Dosisnya umumnya 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Dapat disesuaikan. Terus efek sampingnya itu hipoglikemia, gula darah rendah, pembengkakan, penambahan berat badan, terus reaksi alergi, gatal, demam. Interaksinya itu penggunaan lisinopril bersama dengan insulin atau diabetes atau obat diabetes dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Selanjutnya ada golongan glukagon, nama jenisnya glukagon, nama dagangnya
gen. Bentuk sediaannya itu ada resep injeksi. Kekuatannya itu 1 mg per vial. Terus dosisnya itu dewasa dan anak. Oke, tak cak. Gede. Dewasa dan anak. Dosisnya itu ada dewasa dan anak, lebih dari sampai dengan 6 tahun atau kurang dari 20 kg untuk 1 mg. Terus untuk anak lebih kurang dari 6 tahun itu kurang dari 20 kg. Untuk 2 sampai 12 tahun itu 0,5 mg. Ya. Terus efek sampingnya itu dapat mual, muntah, sakit kepala, pusing, diare, ruam. Terus indikasinya itu dapat mempotensiase efek glukagon pada tekanan darah dan detak jantung, menyebabkan peningkatan pada tekanan darah dan denyut nadi sementara. Selanjutnya ada golongan agonis adrenergik, itu obatnya neuropenephrine, nama dagangnya itu ada Arespin, ada Levohead. Gula sediaannya itu injeksi. Kekuatan sediaannya itu 1 mg per mili. Dosisnya itu untuk awal 8 sampai 12 mcg per menit infus. Terus pemeliharaan itu ada 2 sampai 4 mcg per menit infus. Efek sampingnya itu penglihatan kabur, nyeri dada, ketidaknyamanan, sakit kepala, pusing, jantung berdebar di telinga, detak jantung lambat. Terus interaksi obatnya itu adrenalin dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Albuterol dapat meningkatkan efek samping kardiovaskular seperti peningkatan detak jantung. Selanjutnya ada golongan antagonis adrenergik. Nama jenisnya itu ada norepinephrine, nama dagangnya itu Epivast, Norvion, Arespin. Terus untuk sediaannya itu injeksi. Kekuatan sediaannya itu 1 mg per mili. Dosisnya itu 2 sampai 3 mili per menit. Terus ada jika hipertensi dianjurkan menaikkan tekanan darah tidak lebih dari 40 mmHg. Dosis pemeliharaan rata-rata 0,5 sampai 1 mili per menit. Efek sampingnya tidak jantung lambat, tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung, kebingungan, gangguan kecemasan, terus sesak nafas, kesulitan bernafas. Selanjutnya interaksi obat itu tidak boleh digunakan bersama antidepresan, obat tekanan darah atau penghambat mau. Selanjutnya ada golongan estrogen, untuk nama jenisnya itu estradiol, nama dagangnya itu Cimara, terus Famtraja estradiol. Terus guna sediaannya itu patch sampai total. Kekuatan sediaannya itu untuk patch 0,025 mg per hari. Untuk estradiol itu 0,5 sampai 1 mg. Terus Famtraja itu 0,45 sampai 0,9 mg. Dosisnya untuk aplikasian patch itu 0,025 mg per hari. Itu sekali seminggu sesuai dosis. Terus untuk kanker prostat lanjut itu 1 sampai 2 mg 3 kali sehari. Kanker payudara itu bisa 10 mg 3 kali sehari. Selanjutnya ada efek samping sistem kardiovaskular dan DVT, asma, hipertensi, stroke, sinkop. Terus untuk sistem syaraf itu ada ansehistan, demensia, disorientasi. Untuk interaksi obatnya, efeknya itu metabolisme. Estradiol adalah substrat dari CYP3A4 atau yang utama. Selanjutnya ada yang ada golongan kontrasepsi. Nama generiknya itu levonorgestrel. Nama dagangnya ada Mirena, Postinor 2, ada Nicolus. Terus penyediaan itu ada Tapetoral, IUD atau alat kontrasepsi dan rahim. Stok persediaan ada 0,75 atau sampai 1,5 mg per tablet. Tablet 0,5 mg. Selanjutnya untuk dosis 1,5 mg setiap dosis tunggal diminum sesegera mungkin dalam 70 menit hingga 1 2 jam. Terus diminum sekali dari waktu yang sama. Efek sampingnya sakit perut, mual, muntah, diare, nyeri perut, bagian bawah, kelelahan, mengalami darah. Interaksi obat itu antibiotiknya itu rifampicin untuk tipisin. Terus obat anti epilepsi itu ada topiramate. Selanjutnya ada golongan androgen dan preparat sintetiknya. Nama kliniknya itu testosteron. Nama kliniknya itu ada androgel, testim. Untuk injeksinya itu depo, delatestin. Bersedia itu gel injeksi, patch, parutan tropikal, implan, serta kapsul. Kekuatan sediaan itu untuk gel, itu androgel, testim, fortesta, dalam konsentrasi 1% atau 1,6%. Terus dosisnya itu gel tropikal, dosis awal umumnya adalah 50 mg per hari. Gel alasan 50 mg bersih dan kali setiap pagi. Dosis disesuaikan dapat 25 sampai 100 mg per hari setelah memanfaatkan. Selanjutnya efek sampingnya itu ada gejala pada kulit, berminyak, rambut rontok, peningkatan pertumbuhan rambut, terus pembesaran prostagina atau PPH. Inhalasinya itu ada anti koagulan oral, misalnya itu Varfarin, dapat meningkatkan efek anti koagulan, meningkatkan resiko pendarahan. Selanjutnya ada golongan growth hormone. Nama kliniknya itu ada somatropin. Nama dagangnya ada siazin, netropin, serostin. Penyediaan itu buku untuk injeksi dengan vial dosis tunggal, multidos vial, injeksi atau multidos vial. Kekuatan sediaan itu 456 mg per mili, untuk injeksi 5 mg per 1,5 mili. Dosisnya itu 0,16 sampai 0,24 mg per kilogram per minggu. Injeksinya itu 0,05 mg per hari. Dosis dengan cara pemberian serostin dosis yang dianjurkan adalah 0,1 mg per kilo. Efek sampingnya injeksi saluran nafas atas, demam, faringitis dan sakit kepala. Selanjutnya interaksi obat itu
kortikosteroid, insulin, estrogen, levothyroxine. Itu penghambatnya itu di hidroksisteroid, dihidrogenase tipe 1. Mungkin memerlukan intensi terapi penggantian glukokortikoid. Selanjutnya untuk golongan gonadotropins. Nama genetiknya itu ada gonadotropin. Nama dagangnya itu novel, Fidel, Preini. Terus injeksi, porsinya itu cukup. Untuk injeksinya itu ada 10.000 unit sampai 9.000 unit larutan seputar. Dosisnya itu untuk umum 5.000 hingga 10.000 IU. Itu dengan sekali injeksi intramuskular. Efek sampingnya sakit perut parah atau nyeri pada pinggul, terus retak-retak yang sangat cepat, membengkak pada pinggul. Interaksi obatnya itu ada obat hormonal, meningkatkan resiko sindrom hiperstimulasi ovarium atau OHSS. Selanjutnya itu ada diabetes yang pertama golongan tiponida. Nama jenisnya itu ada metformin, hidrokorida. Nama dagangnya ada metforal, formet, terus bumin, terus untuk tujuan itu tablet, terus larutan oral. Kekuatan tujuannya itu ada 500, 850, 1000 mg. Dosisnya itu 500 mg, 1 sampai 2 kali sehari. Terus atau 850 mg 1 kali sehari. Sehari bersamaan saat makan. Maksimalnya 2000 sampai 2550 mg per hari, dibagi 2 sampai 3 kali sehari. Efek sampingnya itu ada mual, muntah, diare, kram perut, kehilangan nafsu makan. Toksisnya itu ada asidosis laktat. Selanjutnya interaksi obatnya itu ada peningkatan risiko asidosis laktat bila dicampur dengan alkohol. Dapat meningkatkan efek hipoglikemik. Selanjutnya ada golongan sofosbuvir. Nama genetiknya itu ada bigetamin. Nama dagangnya ada kondiabet, prodiabet, renadiabet. Terus jenis sejarahnya itu ada tablet dan tablet. Kekuatan sejarahnya itu 2,5 mg sampai 5 mg. Dosisnya bersalah 2,5 mg sampai 5 mg dan maksimalnya 20 mg per hari, dibagi 1 sampai 2 kali. Terus efek sampingnya itu hipoglikemia, gatal, ruam kulit, gangguan fungsi hati. Terus peningkatan berat dengan cara cepat, terus mual, muntah. Interaksi obatnya itu obat antibiotik, antikoagulan, antidepresan, anti-inflamasi. Selanjutnya ada golongan thiazolidine. Nama jenisnya itu ada thiopentazone. Nama dagangnya ada Actos, Ionix. Terus sejarahnya itu tablet. Terus awal sejarahnya itu ada 15, 30, 45 mg. Dosis awalnya itu 15 hingga 40 mg per hari. Terus maksimalnya itu 40 mg per hari. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, gangguan saraf, pencernaan, gangguan pernafasan, gangguan saraf pusat, hipoglikemia. Interaksi obatnya itu meningkatkan obat yang mempengaruhi enzim hati, namanya CYP2C8 dan CYP3A4, meningkatkan pada ioprizol. Selanjutnya ada golongan metilinic. Nama genetiknya itu repaglinit. Nama dagangnya rankin. Terus itu oral tablet. Kekuatan sejarahnya itu 0,5 sampai 2 mg. Dosisnya itu sebelum makan 2 hingga 4 kali sehari. Untuk pasien yang belum pernah diobati. Terus efek sampingnya itu ada gula darah rendah, mual, diare, sakit kepala, sakit punggung, nyeri sendi, gejala flu. Interaksi obatnya itu abimetapir, konsentrasi serum repaglinit. Interaksi obatnya itu abimetapir, interaksi obatnya itu abimetapir, konsentrasi serum repaglinit dapat diinterval bila dikombinasikan dengan abimetapir. Ada golongan yang ada 1. Nama genetiknya ada lila, nama dagangnya ada Filis, Rosa, September. Terus itu beda injeksi, beda saya pakai injeksi. Kekuatan tujuan itu 6 mg per mili, 0,6 mg, 1,2 mg atau 1,8 mg dan 6 mg per mili. Terus awalnya itu 0,6 mg secara seputar 1 kali sehari sampai tubuh. Kemudian ditingkatkan menjadi 1,2 mg setiap hari. Terus pemeliharaannya itu 1,2 hingga 1,8 secara seputar 1 kali sehari. Efek sampingnya itu mual, muntah, sakit perut, peningkatan detak jantung, diare. Interaksi obatnya itu obat paling dapat berinteraksi dengan laktosa, termasuk obat resep dengan vitamin dan probiotik. Yang selanjutnya golongan DPP4 inhibitor. Untuk nama genetiknya sitagliptin, nama dagangnya Zituvio, Prinovi, Genuia. Untuk sedia target sirup, kekuatan sedia 25, 50, 100, 25 mg per mili. Dosis untuk dewasa 100 mg dengan sekali sehari. 100 mg atau 4 mili. Efek sampingnya dari badan, langsung bernafas, batuk, demam, panas sumbat, kehilangan suara, bersin, sakit tenggorokan, hidung. Selanjutnya interaksi obat, lebih berisiko mengalami gula darah jika menggunakan insulin. Obat lain dapat mempengaruhi Zituvio, termasuk obat resep dan obat bebas vitamin dan probiotika. Saluran pernafasan golongan beta 2 agonis atau SABA. Nama generik sal utama, nama dagangnya salbufen, bultasol, lasal, phenolin inhaler, sirup paket. Kekuatannya itu 100 mcg untuk inhaler, terus inhaler bubuk kering 200 mcg, sirup 2 mg per 5 ml, tablet 2 mg sampai 4 mg. Terus dosisnya untuk inhaler 100 mcg, dewasa itu 1 sampai 2 semprot setiap 4 jam hingga 8 semprotan setiap 24 jam. Terus anak-anak 1 semprotan setiap 4 jam hingga 4 kali semprotan dalam 24 jam. Untuk inhaler bubuk 200 mcg sama dengan 1 inhalasi hingga 4 kali sehari. Terus efek sampingnya reaksi alergi pada wajah, bibir, mulut, dan lidah, kesulitan menelan atau bernafas, ruam, gatal, rasa lemas, dan pusing. Interaksi obat kortikosteroid seperti becomethason untuk asma, diuretik atau tablet air seperti furosemid, obat untuk menurunkan tekanan darah seperti atenolol atau propanolol. Yang kedua itu terbutalin. Contoh obatnya lasmalin, neosma, pikasma, tabas. Bentuknya itu tablet sirup, terus tablet 2,5 mg, dosisnya 2,5 sampai 5 mg secara oral 3 kali sehari. Efeknya itu gemetar pada kaki, lengan, tangan atau kaki, detak jantung ekstra, merasa pusing, pingsan atau pening, perasaan hangat atau panas, kemerahan pada kulit, kaki, kepala, berkeringat.
cukup signifikan secara klinis. Kombinasi biasanya dihindari dan digunakan dalam kondisi khusus dengan obat adrenalin, atarax, lasix. Yang kedua, beta 2 agonis atau LABA. Obatnya golongan salmeterol. Contoh obatnya Flutias Seretide. Kerjaannya inhaler. Dosisnya 100 mcg sampai 50 mcg untuk inhaler, 250 mcg sampai 50 mcg, 500 mcg sampai 50 mcg, 55 mcg sampai 14 mcg, 113 mcg sampai 14 mcg, 232 mcg sampai 14 mcg. Bubuk inhalasi Fluticasone salmeterol 100 atau 50 mcg, 250 sampai 50 mcg atau 500 sampai 50 mcg per satu inhalasi oral 2 kali sehari. Dosis maksimumnya 500 mcg salmeterol 50 mcg secara oral 2 kali sehari. Efeknya batuk berlendir, kesulitan bernafas, sakit kepala, iritasi tenggorokan, pilek, bersin, hidung tersumbat, sesak di dada. Interaksinya cukup signifikan secara klinis. Kombinasi bisa dihindari kecuali digunakan hanya dalam kondisi khusus. Cipro, Combifen, Plastik. Yang ketiga, Formoterol. Obatnya itu ada Performisin, Floradil. Tersediaannya itu ada nebulizer, aerolizer. Terus dosisnya 20 mcg per 2 mili, 6 mcg dan 12 mcg per inhalasi. Dosisnya untuk dewasa 12 mcg inhalasi. Sekali inhalasi 12 mcg, terus dosis maksimumnya bisa hingga 24 mcg 2 kali sehari, totalnya 48 mcg. Efek sampingnya tremor, sakit kepala, pusing, vertigo, kram otot, mulut kering, insomnia, mual, muntah, dan diare. Golongan kortikosteroid, golongan obatnya dexamethasone, contoh obatnya dextamin, dextaf, omeprazole, ometamin. Sediaannya itu eliksir, injeksi, lateral, tablet. Kekuatannya eliksir itu 0,5 mg sampai 5 mili, injeksi 4 mg per mili sampai 10 mg per mili, larutan oral 0,5 mg sampai 5 mili, tablet 0,5 mg sampai 0,7 mg. Terus dosisnya 2 mili oral setiap 6 jam atau 4 mg oral setiap 12 jam. Pengobatan AMS 4 mg oral setiap 6 jam, pengobatan HCl 8 mg oral 1 kali diikuti dengan 4 mg oral setiap 6 jam. Efeknya itu kecemasan, penglihatan kabur, penurunan jumlah urin, pusing, sakit kepala, depresi, perubahan suasana hati, kegugupan, napas berisik dan berderak. Efek metabolisme atau transportasi substrat CYP3A4 atau mayor, glikoprotein. Yang kedua, methylprednisolone. Itu obatnya ada metisol, metidrol, metrison, mesola, neproson. Sediaan itu suspensi, injeksi, dan tablet. Suspensi injeksi itu kekuatannya 40 mg per mili sampai 80 mg per mili, tablet 4, 8, 16, 32 mg. Dosisnya suspensi asetat 80 hingga 120 mg. Untuk oral, dosis awalnya 4 hingga 48 mg secara oral sekali sehari atau dalam dosis terbagi. Efeknya sesak nafas, memar, penglihatan kabur, kejang, pusing, sakit kepala. Cukup signifikan secara klinis. Kombinasi biasanya dihindari, gunakan hanya dalam kondisi khusus. Contohnya obat metoprolol. Yang ketiga, golongan antihistamin. Contoh golongannya CTM. Contoh obatnya Flucaps, Celenecodila, Fluidex, Flucadex, Fluvagin. Jadi tablet, kapsul, dan sirup. Tablet untuk kekuatannya 4 mg. Dosis dewasa tablet oral 4 mg. Satu tablet diminum setiap 4 hingga 6 jam. Dosis maksimumnya 6 tablet per 24 jam. Terus efeknya gatal-gatal, pembekakan pada wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Pusing, mengantuk, mulut, hidung, atau tenggorokan kering. Yang kedua, diphenhidramin. Contoh obatnya Alerin, Sanatril, Benacol. Sediaannya itu sirup. Dosisnya itu untuk alergi oral dewasa dan anak lebih dari 12 tahun, 25 mg sampai 50 mg setiap 4 sampai 6 jam kalau diperlukan. Kekuatannya 60 per 5 mili. Efeknya itu bisa kantuk, sangat umum. Tidak dapat digunakan bersama dengan alkohol. Obat penenang, contohnya sedatif, obat tidur, hiponotik. Yang ketiga, itu golongan obat antihistamin generasi kedua. Contoh golongannya itu desloratadin. Contoh obatnya Aeros dan Aleros. Sediaan itu tablet dan sirup. Kekuatannya 5 mg sirup, 0,5 mg per mili sampai 5 mili. Terus dosisnya itu untuk dewasa lebih dari 12 tahun 5 mg 1 kali sehari, untuk 6 sampai 11 tahun 2,5 mg 1 kali sehari, untuk anak 1 sampai 5 tahun 1,25 mg sekali sehari. Efeknya menyebabkan beberapa orang menjadi ngantuk, pusing, kurang waspada.
dapat mengganggu respon terhadap histamin dan fosfat. Kedua, cetirizine itu obatnya betaprim, cetinal, cetrixal, cetimlerzine. Obatnya itu tablet, kapsul, dan sirup, kekuatan 10, 5, dan 1 mg per mili. Dosis awal 2,5 mg secara oral sekali. Pemeliharaan itu 2,5 mg secara oral 2 kali sehari atau 5 mg sekali sehari. Efeknya kantuk, terbakar, sakit kepala, mulas, peningkatan keringat, gangguan pencernaan. Alkohol harus dihindari saat menggunakan cetirizine. Golongan obat antikolinergik itu golongannya tiotropium. Contoh obatnya Spirito, Respimat, Spiriva. Sediaan itu aerosol inhalasi dan kapsul inhalasi. Kekuatannya aerosol inhalasi itu 1,25 mcg per inhalasi, 2,5 mcg per inhalasi, dan kapsul inhalasi 18 mcg. Untuk dosis dewasa itu 1 inhalasi kapsul keras 18 mcg atau 2 kali inhalasi sekali sehari. Lantuk inhalasi itu 5 mcg 2 inhalasi sekali sehari. Terus dapat menyebabkan pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, mulut kering, sembelit. Terus hindari penggunaan bersama dengan aerin-cium. Yang kedua kode E, contohnya Kodikaf, Kodiprofit, tablet oral, larutan suntik, larutan suntik bubuk peracikan. Kekuatannya 15, 30, 60 mg untuk tablet, sirup 10, dan 15 mg per 5 ml. Dosisnya 15 hingga 60 mg secara oral hingga setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Dapat menyebabkan perasaan tidak tenang, sama signifikan secara klinis. Hindari kombinasi interaksi dengan lorazepam. Selanjutnya mukolitik itu golongan bromhexin, obatnya Hostab dan Mocobron. Sediaannya tablet inhalasi, kekuatannya 8, 4 dan 4 per 5 ml. Untuk anak kurang dari 6 tahun 8 mg, anak 6 sampai 12 tahun 4 sampai 8, anak lebih dari 12 tahun 8 mg. Efeknya mual, muntah, diare, gangguan pencernaan, vertigo, berkeringat, banyak ruam. Meningkatkan penetrasi antibiotik, misalnya amoxicillin. Yang kedua Ambroxol, itu contoh obatnya Mucos Broxal. Sediaannya itu tablet inhalasi, kekuatannya 30, 15 dan 15 per 5 ml. Anak usia 2-6 tahun 7,5 sampai 15 mg 3 kali sehari. Anak usia 6 sampai 12 15 sampai 30 mg 2 sampai 3 kali sehari. Anak lebih dari 12 tahun atau dewasa, lansia 60 sampai 120 mg setiap hari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Efeknya alergi pada kulit, membengkakkan wajah, dapat meningkatkan konsentrasi terhadap antibiotik. Selanjutnya golongan ekspektoran itu ada guaifenesin, contoh obatnya Iostat, Mojinex. Sediaannya tablet sirup, kekuatan 200 mg per 5 ml, 100 mg per 5 ml, 50 mg per 5 ml. Untuk dosis dewasa 2-4 tablet setiap 4 jam, maksimal sehari 24 tablet. Anak 6-12 tahun 1-2 tablet setiap 4 jam. Anak untuk 2-6 tahun 1,5 sampai 1 tablet setiap 4 jam. Efeknya mual, mengantuk, berinteraksi dengan obat yang menyebabkan depresi pernafasan seperti benzodiazepin. Amonium klorid itu contohnya OBH. Sediaan larutan injeksi, kekuatannya 5 ml. Dosisnya 0,2 liter per kilogram dikali berat badan dikali 103 dikurangi kadar klorida serum yang terukur. Terus menyebabkan demam, ruam, sakit kepala, mengantuk. Dapat digunakan bersama dengan antihistamin. Golongan obat dekonstan itu besodeferin, contoh obatnya Alco, Alerfer, tablet sirup, kekuatannya 7,5 sampai 0,8 ml, 30 sampai 120 mg per 5 ml. Untuk dewasa 30 sampai 60 mg secara oral setiap 4 sampai 6 jam. Untuk anak usia 2 sampai 5 tahun 15 mg setiap 6 jam. Anak 6 sampai 12 tahun 30 mg setiap 6 jam. Lebih dari 12 tahun 30 sampai 60 mg secara oral setiap 4 jam. Efeknya gatal-gatal, kesulitan dalam pernafasan, pembengkakan wajah, bibir dan lidah. Menggunakan furosemide bersama dengan pseudo
dofedrin tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, Spedrin HCl untuk obatnya Dexogen neonepasin, sedianya tablet sirup injeksi, kekuatannya 15, 12,5, 25, 23,5 mg per 5 ml untuk dosis dewasa 15-30 mg tiap 3 kali sehari, anak 30 mg tiap 3 kali sehari. Efeknya pusing, sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan. Penggunaan linezolid bersama dengan ephedrine tidak dianjurkan. Kita akan merujuk obat hormon. Yang pertama yaitu ada generik levotiroxid sodium. Untuk nama dagangnya ada Eutirox. Itu sediaannya itu tablet oral dengan kekuatan sediaan 50 mcg. Untuk dosis dewasa 50-100 mcg per hari. Untuk pasien umur lebih dari 50 tahun, diutamakan sebelum sarapan. Untuk efek samping itu dapat terjadi tremor pada ujung jari tangan, aritma, berkeringat secara berlebih, diare. Interaksi obat, derivat, kumarin, dan porfibat. Selanjutnya yaitu obat adrenal, corticosteroid. Nama generiknya ada metil prednisolon, nama dagangnya ada Ramelon dan Tamison, Sanexon. Untuk sediaannya itu ada tablet, suspensi injeksi, dan serbuk injeksi. Kekuatan sediaan untuk tablet ada 2, 4, 8, 16, dan 32 mg. Suspensi injeksi 20, 40, 80 mg per mili. Serbuk injeksi ada 40, 125, 500 mg, dan 1 gram. Untuk dosis dewasa ada 4-48 mg per hari. Untuk kondisi yang berat bisa sampai 100 mg per hari. Efek sampingnya itu bisa demam, sakit perut, hebat, terus pusing, pingsan, penurunan berat badan. Interaksi obatnya itu ada, jika penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan miopati akut, menurunkan efek neuromuskular, berat, dan antikolinesterase pada myasthenia gravis. Yang ketiga ada insulin, itu golongannya insulin glargin. Contoh obatnya ada Lantus, Semar mesem. ada Lantus, ada Nasaclar, terus jenisnya itu suntikan subkutan. Untuk kekuatannya itu 100 unit per mili. Dosisnya umumnya 0,2 unit per kilogram berat badan per hari, dapat disesuaikan. Terus efek sampingnya itu hipoglikemia, gula darah rendah, pembengkakan, penambahan berat badan, terus reaksi alergi, gatal, demam. Interaksinya itu penggunaan lisinopril bersama dengan insulin atau diabetes atau obat diabetes dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Selanjutnya ada golongan glukagon, nama jenisnya glukagon, nama dagangnya glukagen. Untuk sediaannya itu ada set injeksi. Kekuatannya itu 1 mg per vial. Terus dosisnya itu dewasa dan anak. Pakai tak Cak? Dewasa dan anak. Dosisnya itu ada dewasa dan anak, lebih dari sama dengan 6 tahun atau kurang dari 20 kg untuk 1 mg. Terus untuk anak lebih kurang dari 6 tahun itu kurang dari 20 kg. Untuk 2-12 tahun itu 0,5 mg. Ya. Terus efek sampingnya itu dapat mual, muntah, sakit kepala, pusing, diare, ruam. Terus indikasinya itu dapat mempotensiase efek glukagon pada tekanan darah dan detak jantung, menyebabkan peningkatan pada tekanan darah dan denyut nadi sementara. Selanjutnya ada golongan agonis adrenergik, itu obatnya neuropenephrine, nama dagangnya itu ada Arestin, ada Levophed. Gula sediaannya itu injeksi, kekuatan sediaannya itu 1 mg per mili. Dosisnya itu untuk awal 8-12 mcg per menit infus. Terus pemeliharaan itu ada 2-4 mcg per menit infus. Efek sampingnya itu penglihatan kabur, nyeri dada, ketidaknyamanan, sakit kepala, pusing, jantung berdebar di telinga, detak jantung lambat. Terus interaksi obatnya itu adrenalin dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung.
Albuterol dapat meningkatkan efek samping kardiovaskular seperti peningkatan detak jantung. Selanjutnya ada golongan antagonis atri. Ya, nama jenisnya itu ada norepinefrin, nama dagangnya itu Epivast, Norvion, Arestin. Terus untuk kerjaannya itu injeksi. Penguatan sediaannya itu 1 mg per mili. Dosisnya itu 2 sampai 3 mili per menit. Terus ada jika hipertensi dianjurkan menaikkan tekanan darah tidak lebih dari 40 mmHg. Dosis pemeliharaan rata-rata 0,5 sampai 1 mili per menit. Efek sampingnya tidak jantung lambat, tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung, kebingungan, gangguan kecemasan, kesusahan nafas, kesulitan bernafas. Selanjutnya, interaksi obat itu tidak boleh digunakan bersama antidepresan, obat tekanan darah atau penghambat mau. Selanjutnya, ada golongan estrogen, untuk nama jenisnya itu estradiol, nama dagangnya itu Cimara, terus Famtraja estragel. Terus persediaannya itu patch sampai total. Kalau persediaannya itu untuk patch 0,025 mg per hari, untuk estragel itu 0,5 sampai 1 mg. Terus Famtraja itu 0,45 sampai 0,9 mg. Dosisnya untuk aplikasian patch itu 0,025 mg per hari. Itu adalah 100.000 sesuai dosis. Terus untuk kanker prostat lanjut itu 1 sampai 2 mg 3 kali sehari. Kanker payudara itu bisa 10 mg 3 kali sehari. Selanjutnya ada efek samping sistem kardiovaskular dan DVT, asma, hipertensi, stroke, sinkop. Terus untuk sistem syaraf itu ada ansenistan, demensia, disorientasi. Untuk interaksi obatnya, efeknya itu metabolisme estradiol adalah substrat dari CDP3A4 atau yang utama. Selanjutnya ada yang ada golongan kontrasepsi. Nama jenisnya itu levonorgestrel. Nama dagangnya ada Mirena, Postinor 2, ada Mycoloz. Terus persediaan itu ada Tafetoral, IUD atau alkoholsasi dan lain. Soal persediaan ada 0,75 atau sampai 1,5 mg per tablet. Tablet 0,5 mg. Selanjutnya untuk dosis 1,5 mg setiap dosis tunggal diminum sesegera mungkin dalam 70 menit hingga 120 jam. Terus diminum sekali sehari pada waktu yang sama. Efek sampingnya sakit perut, mual, muntah, diare, nyeri perut, gede bawah, kelelahan, mengalami darah. Interaksi obat itu antibiotiknya itu rifampicin untuk tipisin. Terus obat anti epilepsi itu ada topiramate. Selanjutnya ada golongan androgen dan preparat sintetiknya. Nama kliniknya itu testosteron. Nama kliniknya itu ada androgel, testim. Untuk injeksinya itu depo, delatestin. Untuk jadi itu gel injeksi patch, parutan tropikal, implan, seputar kapsul. Kekuatan sediaan itu untuk gel, itu androgel, testim, fortesta, dalam 1% atau 1,6%. Terus dosisnya itu gel tropikal, dosis awal umumnya adalah 50 mg per hari. Jangan alasan 50 jam bersih dan kali setiap pagi. Dosis bisa disesuaikan, dapat 25 sampai 100 mg per hari setelah memanfaatkan. Selanjutnya efek sampingnya itu ada gejala pada kulit, berminyak, rambut rontok, peningkatan pertumbuhan rambut, terus pembesaran prostat atau PPH. Inhalasinya itu ada anti koagulan oral, misalnya itu warfarin, dapat meningkatkan efek anti koagulan, meningkatkan resiko pendarahan. Selanjutnya ada golongan growth hormone. Nama kliniknya itu ada somatropin. Nama dagangnya ada siazin, netropin, serostin. Persediaan itu buku untuk injeksi dengan vial dosis tunggal, multidos vial, injeksi atau multidos vial. Apakah sediaan itu 456 mg per mili, untuk injeksi 5 mg per 1,5 mili. Dosisnya itu 0,16 sampai 0,24 mg per kilogram per minggu. Injeksinya itu 0,05 mg per hari. Dosis dengan cara pemberian serostin dosis ini dianjurkan dengan 0,1 mg per kilo. Efek sampingnya injeksi saluran nafas atas, demam, faringitis, dan sakit kepala. Selanjutnya interaksi obatnya itu kortikosteroid, insulin, estrogen, levothyroxine. Itu penghambatnya itu hidroksisteroid, hidroksinase tipe 1. Kemudian memerlukan intensi terapi penggantian glukokortikoid. Selanjutnya untuk golongan gonadotropins. Nama jenisnya itu ada gonadotropin. Nama dagangnya itu novel, vidal, prenin. Terus injeksi. Persediaannya itu cukup. Untuk injeksinya itu ada 10.000 unit sampai 9.000 unit larutan subkutan. Dosisnya itu untuk umum 5.000 hingga 10.000 IU. Itu dinas dari injeksi intramuskular. Efek sampingnya sakit perut parah atau nyeri pada pinggul, terus regenerasi yang sangat cepat, membengkak pada pinggul. Interaksi obatnya itu ada obat hormonal, meningkatkan resiko sindrom hiperstimulasi ovarium atau OHSS. Selanjutnya itu ada diabetes yang pertama golongan tiponida. Nama jenisnya itu ada metformin, hidrokorida. Nama dagangnya ada metforal, formet, terus bumin, terus persediaan itu tablet, terus sartan oral. Kekuatan sediaannya itu ada 500 sampai 150 mg. Dosisnya itu 500 mg 1 sampai 2 kali sehari. Terus atau 860 mg 1 kali sehari. Jadi bersamaan saat makan. Maksimalnya 2.000 sampai 2.550 mg per hari, dibagi 2 sampai 3 kali sehari. Terus efek sampingnya itu ada mual, muntah, diare, kram perut, kehilangan nafsu makan. Sejenisnya itu ada asidosis laktat. Selanjutnya interaksi obatnya itu ada peningkatan resiko asidosis laktat bila sistem pernafasan penima. Dapat meningkatkan efek hipoglikemik. Selanjutnya ada golongan sulfonylurea. Nama penyakitnya itu ada bigetamin. Nama dagangnya ada kondiabet, prodiabet, renadiabet. Terus persediaan itu ada tablet dan tablet.
Kekuatan sediaannya itu 2,5 mg sampai 5 mg. Dosisnya dosis awal 2,5 mg sampai 5 mg dan maksimalnya 20 mg per hari. Dibagi 1,5 kali. Terus efek sampingnya itu hipoglikemia, gatal, ruam kulit, gangguan fungsi hati. Terus peningkatan berat badannya secara cepat, terus semua muntah. Indikasi obatnya itu obat antibiotik, antikoagulan, antidepresan, anti-inflamasi. Selanjutnya ada golongan diazolidin. Nama jenisnya itu ada dioclitazone, nama jenisnya ada Actos, Ionix. Untuk sediaannya itu tablet. Terus awal sediaannya itu ada 15, 30, 45 mg. Dosis awalnya itu 16 30 mg per hari. Terus maksimalnya itu 40 mg per hari. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, gangguan saraf pusat, hipoglikemia. Indikasi obatnya itu melibatkan obat yang mempengaruhi enzim hati, namanya CYP2C8 dan CYP3A4, meningkatkan kadar iopritazol. Selanjutnya ada golongan medeminid, nama generiknya itu repaglinid, nama dagannya Randin. Terus itu oral tablet, kalau sediaannya itu 0,5 sampai 2 mg. Dosisnya itu sebelum makan 2 3 4 kali sehari untuk pasien yang belum pernah diobati. Terus efek sampingnya itu ada gula darah rendah, mual, diare, sakit kepala, sakit punggung, nyeri sendi, gejala flu. Indikasi obatnya itu abimetapir, konsentrasi serum repaglinid. Indikasi obatnya itu abimetapir, indikasi obatnya itu abimetapir, konsentrasi serum repaglinid dapat diinginkan bila dikombinasikan dengan abimetapir. Ada golongan GLP-1, nama jenisnya ada liraglutide, nama jenisnya ada Vicloza, Septenda. Terus itu penetrasi, injeksi cukup. Kekuatan sediaannya itu 6 mg per mili, 0,6 mg, 1,2 mg atau 1,8 mg dan 6 mg per mili. Terus awalnya itu 0,6 mg secara cukup atau kali sehari selama tubuh. Kemudian ditingkatkan menjadi 1,2 mg setiap hari. Terus pemeliharaannya itu 1,2 hingga 1,8 secara cukup secara sehari. Efek sampingnya itu mual, muntah, sakit perut, peningkatan detak jantung, diare. Interaksi obatnya itu obat paling dapat berinteraksi dengan laktosa, termasuk obat resep dengan vitamin dan protein. Yang selanjutnya golongan DPP-4 inhibitor. Untuk nama generiknya sitagliptin, nama dagannya Zituvio, Prinovigenutia. Untuk sediaan target sirup, kekuatan sediaan 25, 50, 100, 25 mg per mili. Dosis untuk dewasa 100 mg di sekali sehari. 100 mg atau 4 mili. Efek sampingnya nyeri badan, kesulitan bernafas, batuk, demam, kehilangan sumbat, kehilangan suara, bersin, sakit tenggorokan, gitu. Selanjutnya indikasi obat lebih berisiko mengurangi gula darah jika menggunakan insulin. Obat lain dapat mempengaruhi Zituvio, termasuk obat resep dan obat bebas vitamin dan produk jaga.